Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewi Siti Aminah ingin membahas tentang memori internal pada komputer. Saat ini saya yang pertama akan membahas apa itu memori. Memori adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk menggunakan langsung dalam komputer atau perangkat keras komputer dan perangkat elektronik digital yang terkait. Secara umum, memori digolongkan menjadi 3. Yang pertama, register di dalam CPU, bagian native CPU, misalnya PC, IR, AC, DKK. Yang kedua, internet atau main memory. Yang pertama ada RAM, kedua ada ROM. Ketiga, internal memory, media penyimpanan lain, hard disk, CD, DVD, mekanik, dan type. Ini adalah contoh-contoh gambar dari memori. Memori internal adalah memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Fungsi dari memori utama sendiri adalah yang pertama, menyimpan data yang berasal dari peranti sampai data dikirim ke ALU, Arithmetic and Logic Unit, untuk diproses. Kedua, penyimpanan daya hanya memproses alur sebelum dikirim ke peranti keluaran, menampung program atau instruksi yang berasal dari peranti masuk atau dari peranti pengikat sekunder. Jenis-jenis memori internal, yang pertama ada RAM. Memori tempat penyimpanan sementara pada saat komputer dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Fungsi dari RAM adalah mempercepat memproses data pada komputer. Semakin besar RAM yang dimiliki, semakin cepat komputer. Jenis-jenis dari RAM, pertama ada RAM. Dynamic RAM adalah jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung di dalam tidak hilang. Kedua, SDRAM adalah jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM namun telah disinkronisasi oleh clock system dan memiliki kecepatan dan lebih tinggi daripada DRAM. Cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz. RDRAM adalah jenis memori yang lebih cepat dan lebih mahal daripada SDRAM. Memori ini bisa digunakan pada sistem yang menggunakan Pentium 4. SRAM adalah memori yang tidak memerlukan penyelenggaraan oleh CPU agar data yang terdapat di dalam tetap tersimpan dengan baik. RAM sejenis ini memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM dan SDRAM. EDORAM adalah jenis memori yang digunakan pada sistem yang menggunakan Pentium. Cocok untuk yang memiliki bus dengan kecepatan sampai 66 MHz. Yang kedua ada ROM. Perangkat keras pada komputer bukan chip memori konduktor yang isinya hanya dapat dibaca. ROM tidak dapat digolongkan sebagai RAM, walaupun keduanya memiliki kesamaan, yaitu dapat diakses secara acak random. Fungsi ROM adalah untuk menyimpan firmware pada perangkat komputer. Jenis-jenis RAM, yang pertama mask ROM. Mask ROM adalah ROM yang tidak bisa ditulis ulang, non-flashback, sehingga tidak dapat di-upgrade. Yang kedua, PROM, Programmable Read Only Memory. PROM merupakan sebuah chip memori yang hanya dapat diisi data satu kali saja. Ketiga, EPROM adalah sebuah ROM yang dapat diprogram ulang dan dihapus. Yang keempat, EPROM adalah merupakan pendekatan dari Electrical Erasable Programmable Read Only Memory. Ketiga, cache memory. Memori berkapasitas terbesar. Memori ini berkecepatan tinggi dan lebih mahal dibandingkan memori utama. Berada di antara memori utama dan register program, berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacau kepada memori utama, tetapi di cache memori yang kecepatan aksesnya yang lebih tinggi. Metode menggunakan cache memori ini akan meningkatkan kinerja sistem.
elemen-elemen rancangan charge. Yang pertama, ukuran charge. Yang kedua, fungsi pemetaan mapping. Yang ketiga, pemetaan langsung. Yang keempat, pemetaan asosiatif. Itu saja penjelasan saya tentang memori internal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan.